kelas 2A dengan NIM PO7124124054. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang fisika kesehatan yang bertemakan besaran, gelombang, dan manfaat radiasi pada medis. Yuk kita bahas. Nah, fisika kesehatan itu apa sih? Nah, fisika kesehatan itu bagaimana prinsip-prinsip fisika digunakan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Nah, kali ini kita akan membahas 3 pokok besar nih, yaitu besaran, satuan dan pengukuran, yang selanjutnya gelombang dan spektrum elektromagnetik, serta pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Nah, yang pertama itu tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Dalam dunia kesehatan, pengukuran yang akurat sangat penting. Misalnya saat kamu mengukur tekanan darah, suhu tubuh, kadar gula, hingga dosis radiasi. Semuanya harus tetap agar keputusan medis benar. Untuk memahami ini, kita mulai dari konsep dasar besaran dan satuan ya. Nah, apa sih itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah pembanding yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Contohnya, panjang diukur dengan meter, massa dengan kilogram, waktu dengan sekon. Nah, ini adalah tabel satuan internasional, ada nama besarannya, simbol besarannya, nama satuan, simbol satuan, dan dimensinya. Dalam sistem internasional atau SI, ada 7 besaran pokok, yaitu panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, arus listrik ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya candela. Nah, dari besaran pokok ini muncul besaran turunan seperti gaya, energi, tekanan, dan frekuensi. Semua alat kesehatan yang kita gunakan seperti timbangan, termometer, alat USG, atau mesin sinar X bekerja berdasarkan prinsip-prinsip fisika ini. Tapi dalam setiap pengukuran pasti ada ketidakpastian. Ketidakpastian muncul karena alat ukur tidak sempurna, teknik pengukuran kurang tepat, atau kondisi lingkungan yang berubah. Oleh karena itu, kita mengenal 2 istilah penting, yaitu akurasi dan presisi. Akurasi itu berarti seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya, sedangkan presisi berarti seberapa konsisten hasil dari pengukuran kalau dilakukan berulang kali. Nah, di sini contoh nih, akurasinya rendah, presisinya rendah. Selanjutnya ada akurasinya tinggi, presisinya rendah. Dan ada juga akurasinya rendah, presisinya tinggi. Dan yang terakhir adalah akurasinya tinggi dan presisinya tinggi. Misal, kita mengukur suhu tubuh 5 kali. Kalau hasilnya 36 derajat Celcius, selanjutnya 36,9 derajat Celcius, dan yang terakhir 36,7 derajat Celcius, berarti alatnya presisi. Tapi kalau nilai sebenarnya 30 derajat Celcius, berarti akurasinya sedikit kurang. Nah, dalam dunia medis, alat ukur harus akurat dan presisi, karena sedikit kesalahan bisa berdampak besar. Bayangkan kalau ada alat radiasi salah hitung dosis, bisa terlalu tinggi dan merusak jaringan pasien. Maka, kalibrasi untuk alat ukur secara rutin adalah hal yang wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan dan teknisi medis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang dan spektrum elektromagnetik. Nah, gelombang itu adalah getaran yang melambat membawa energi, terdiri dari 2 jenis gelombang, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik seperti suara yang butuh medium untuk merambat, sedangkan yang elektromagnetik seperti cahaya dan sinar X yang bisa merambat tanpa medium bahkan di ruang hampa. Nah, gelombang ini ada yang dinamakan dengan rapatan dan renggangan, ada bukit ataupun lembah.
Gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, merambat dengan kecepatan cahaya. Setiap gelombang punya panjang, gelombang, dan frekuensi. Keduanya berhubungan melalui rumus. Semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombangnya. Nah, urutan spektrum elektromagnetik dari panjang gelombang paling besar ke panjang paling kecil, yaitu dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Di sini ada contohnya nih, gambar-gambar dari gelombang tersebut. Nah, gelombang ini memiliki peran penting nih dalam dunia medis, seperti gelombang radio dan mikro digunakan untuk komunikasi medis, terapis panas, dan MRI. Selanjutnya ada inframerah, dipakai untuk termografi, mendeteksi suhu tubuh dan aliran darah. Ada cahaya tampak, digunakan dalam fototerapi seperti terapi sinar biru untuk bayi dengan hiperbilirubinemia. Selanjutnya ada ultraviolet, digunakan untuk sterilisasi alat medis dan terapi kulit seperti pesosisari. Nah, yang selanjutnya ada sinar X, digunakan dalam radiografi dan CT scan. Sinar gamma digunakan dalam kedokteran nuklir untuk mendiagnosa terapi kanker. Nah, di sini kita akan membahas tentang manfaat radiasi dalam dunia medis. Radiasi di bidang medis punya dua manfaat besar nih, ada diagnostik dan terapis. Nah, apa sih itu diagnostik? Diagnostik untuk pemeriksaan dan penegakan diagnosis, sedangkan terapi untuk pengobatan dan penyembuhan pada pasien. Nah, radiognostik itu teknologi ini membantu dokter melihat bagian dalam tubuh tanpa operasi. Nah, sedangkan radioterapi itu menggunakan radiasi energi tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Nah, di sini ada contoh dari radiognostik, yaitu sinar X digunakan untuk melihat tulang, paru-paru, dan organ tubuh lainnya. CT scan menghasilkan gambar menampakkan tubuh secara 3 dimensi, memudahkan dokter mendeteksi tumor dan pendarahan. Selanjutnya ada pencitraan nuklir, yaitu menggunakan radioskop yang disuntikkan ke tubuh untuk mendeteksi fungsi organ, misalnya mendeteksi aktivitas sel kanker. Yang selanjutnya ada MRI, menggunakan medan magnet dan gelombang radio, bukan radiasi pigion, sehingga aman untuk pemeriksaan jaringan lunak. Nah, selanjutnya ada USG, juga non-ionisasi, menggunakan gelombang suara untuk memantau janin, jantung, dan organ tubuh lainnya. Nah, di sini radioterapi itu terbagi menjadi dua, yaitu radioterapi eksternal dan terapis radionuklida internal. Nah, yang eksternal menggunakan mesin seperti linac yang mengarahkan sinar tepat ke tumor, sedangkan yang internal seperti pemberian isotop radioaktif Iodinium 131 untuk menghancurkan jaringan tiroid yang sakit. Nah, agar aman, radioterapi menerapkan prinsip ALARA, yaitu artinya dosis radiasi dibuat sekecil mungkin, tetapi tetap efektif membunuh sel kanker. Tenaga medis juga wajib menggunakan dan mengikuti pedoman dari organisasi internal seperti IAE dan ICRP, serta melakukan proteksi radiasi dengan alat pelindung seperti alat timbal dan dosimeter. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini kita belajar bahwa fisika kesehatan bukan sekedar teori, tapi ilmu yang langsung terhubung dengan keselamatan pasien. Dari cara kita mengukur, mendiagnosis, sampai mengobati, semua tergantung pada pemahaman tentang fisika. Jadi, kalau kamu calon tenaga kesehatan, penting banget untuk memahami konsep dasar ini. Dengan pemahaman yang baik, kamu bisa membantu pasien lebih aman, tepat, dan profesional. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali.